kapan rilis? Berapa amat rilisnya? Kok gak ada di Play Store? Yup, jadi ceritanya tuh gini. Sekarang akhir-akhir ini kan aku lagi bikin game Android berantem genre beat 'em up seperti ini nih. Dan sebetulnya sekarang tuh udah 1 minggu game masih direview sama Play Store. Sehingga banyak dari follower lu di TikTok ataupun di YouTube Shorts yang bertanya, kapan rilisnya? Lama amat rilisnya. Ini tuh sebetulnya masih direview sama Play Store. Nah, maka dari itu di video YouTube kali ini aku mau bahas perkembangan game Fist of Vengeance ini udah sejauh apa sih gitu, dan ceritanya tuh sebetulnya seperti apa sih dari zaman dulu kita buat di prototipe yang masih seperti ini. Maka dari itu mari kita berbicara mengenai bagaimana lahirnya Fist of Vengeance. Jadi pertama kali dibuat prototipenya Fist of Vengeance ini pada tahun 2023, yaitu pada bulan Desember tanggal 2. Nah itu, karena di situ aku upload video pertama kali model dari prototipenya Fist of Vengeance ini, yang masih warna-warna tok kayak gini nih, belum ada skinnya. Jadi pada waktu itu tuh sebetulnya tuh aku lagi fokus di game yang namanya Xiaomi Simulator, yang mana itu tuh game simulator restoran kayak gitu. Karena pada masa itu kan banyak sekali tuh game dev Indo yang lagi ngejar trennya game simulator. Ada Mbak Simulator, Warnet, kemudian Juragan Empang, Peternak Lele, Indomaret, Nasi Goreng, Pasar Malam, dan masih banyak lagi lainnya lah. Nah, kebetulan ini dulu karena juga merasa pengen sebagai game developer yang mengikuti tren, akhirnya aku juga membuatlah game Xiaomi Simulator itu. Tapi sebetulnya aku sendiri itu adalah seseorang yang pecinta genre beat 'em up seperti ini loh, atau ya Dead and Slide, atau yang pukul-pukulan yang action gitu. Nah, akhirnya kan karena aku di game Xiaomi Simulator itu udah low motivasi, karena sebetulnya itu tuh aku nggak ngikutin apa yang aku suka, aku cuma ngikutin apa kesukaan orang. Akhirnya collapse lah Xiaomi Simulator itu. Mohon maaf sebelumnya, tapi dari kolapsnya Xiaomi Simulator ini lahirlah Fist of Vengeance ini, yang mana semenjak di akhir-akhir Oktober itu aku banyak main game Sekiro sama game Midnight Fight Express, yang mana dua-duanya itu sama-sama game hack and slash dan beat 'em up seperti ini nih. Nah dari situlah aku terpikir, gimana kalau semisal aku nyoba bikin game ini nih yang ada di PC itu ke Android, karena kan belum ada tuh di Android. Tapi yang menjadi penghambat terbesarku pada masa itu adalah kira-kira orang-orang pada suka nggak ya? Karena waktu itu tuh kan banyak orang yang suka game simulator nih, ya kan, kayak Juragan Fauna, Juragan Empang gitu-gitu. Aku nggak bisa membohongi diriku sendiri kalau aku tuh sebenarnya nggak suka game genre simulator. Aku suka game yang genre kayak gini nih, yang fighting, yang brutal, yang action kayak gini nih. Nah, akhirnya yaudahlah, waktu itu aku nekat dulu aja, aku coba upload bikin gamenya itu, prototipenya aku post ke TikTok sama YouTube Shorts pada masa itu. Nah kalau kalian tahu aja nih, fun fact dulu, aku juga pernah bikin game model beginian nih, yaitu God of War KW. Jadi itu tuh adalah aku lagi seneng-senengnya sama om botak-botak ini nih ya. Jadi aku lagi main God of War 1, lagi seneng-senengnya sama mekanik nangkisnya, deflect-nya, counter attack-nya, kemudian skill-skillnya si Kratos, pukul-pukulannya. Intinya aku lagi seneng sama God of War, dan aku cobalah itu bikin God of War itu sendiri. Aku upload itu kan di itch.io, dan sekarang aku juga pengen membangkitkan lagi ke zaman waktu dulu aku bikin God of War KW itu. Jadi kalau dulu kan aku lagi mainnya God of War, terus aku coba remake God of War gitu kan, aku masukin ke itch.io. Sekarang aku mau coba lagi membangkitkan masa-masa itu. Kalau sekarang ini aku lagi mainnya adalah Sekiro sama Midnight Fight Express, yang mana satisfying banget tuh kalau kalian melakukan yang namanya deflect atau counter attack atau parry-nya itu, sama pukul-pukulannya tuh, waduh gila men, mantep banget, aku suka tuh. Akhirnya aku coba lagi untuk merealisasikan atau nge-remake itu ke Android nih kali ini nih. Sekarang aku udah mengenal kalian banyak yang adanya di mobile, Android sama iOS. Nah untuk saat ini aku coba untuk remake game ini di Android dulu nih. Lahirlah game yang waktu itu aku sebut-sebut beat 'em up. Jadi banyak yang bingung, beat 'em up itu bukan nama gamenya men, itu genre gamenya. Nama gamenya untuk saat ini adalah Fist of Vengeance ya. Thanks untuk salah satu subscriberku yang ngasih saran melalui email. Oke, thank you, karena banyak hal yang gak aku ceritain di TikTok ataupun di YouTube Shorts yang kalian lihat. Jadi gini, di early prototype gamenya itu tuh cuma masih memiliki sedikit movement, sedikit banget skill-skillnya, sama musuhnya itu cuma satu tipe tok. Kalau kalian tahu nih, AI musuhnya tuh cuma maju mundur kayak gini tok men. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapa gitu, maju pukul mundur lagi, maju pukul mundur lagi. Dan karakternya pun belum punya banyak skill, dia cuma bisa mukul sama tendang udah gitu tok tuh. Jadi betul-betul basic sekali. Nah setelah itu kan, dengan basic yang udah ada gini, aku coba untuk apply skin-skinnya tuh ya, kayak aku nambahin senjata, aku nambahin karakter yang lebih bervariasi. Ini tuh sebetulnya karakternya tuh bukan bervariasi, karakternya tuh cuma satu, memiliki satu AI, cuma tuh di masing-masing skin nanti kita atur damage-nya beda-beda, kemudian health-nya beda-beda, kemudian movement speed-nya beda-beda gitu-gitu toh. Jadi tuh literally AI-nya cuma satu, cuma beda-beda stats, beda-beda skin. Kemudian aku cobalah itu untuk push beta testnya ke itch.io untuk ngecek
apakah dari perkembangan game selama ini nih ternyata banyak masyarakat yang mensetujui kalau game ini akan dilanjutkan atau ternyata enggak. Nah, herannya justru gamenya ini yang mana di awal tuh aku mikir kayak nggak bakal ada yang download atau sedikit yang download atau nggak ada banyak yang minat gitu, ternyata malah banyak yang minat karena pada perilisan beta test pertama yang ada di Google Drive sama itch.io itu sampai servernya itu down, jadi pada nggak bisa download itu karena banyaknya orang yang mendownload dalam satu waktu. Bahkan aku kaget karena itch.io waktu itu tertulis 50.000 download padahal itu belum ada 1 minggu. Jadi itu setelah mendapatkan feedback dan saran dari kalian, aku mulai membuat yang namanya cutscene tuh ya, mulai dari cutscene untuk intronya yang sinematik sama cutscene buat gameplaynya nih, karena kan kayak setiap kita melewati fase-fase musuh atau melewati stage musuh itu akan ada cutscene gameplay tuh. Nah, tapi aku juga mikir, waduh kalau bikin cutscene kayak gini lama nih ya, karena itu aku bikin cutscene sinematik satu itu aja bisa ambil waktu 2 harian men, ya kan, 48 jam. Nah, makanya itu aku coba mikir gimana caranya kalau misal kita kasih fitur ke player yang mana player bisa enjoy dulu tuh berkali-kali tanpa harus level selanjutnya. Kalau kita bikin story itu kan nggak mungkin ya kita kayak mainin story yang sama berulang kali, pasti kan harus ke story selanjutnya atau chapter selanjutnya. Nah, ini akhirnya aku memutuskan untuk bikin yang namanya level survival, yang mana ini lebih simple, sama ada lagi yang namanya sandbox mode ya. Jadi kalian di level survival itu kan kayak dari developernya yang membuatin kalian tantangan ya, kayak musuhnya ada berapa, musuhnya apa aja gitu kan. Nah, kalau yang di sandbox mode nih itu dari kalian sendiri yang kalian membuat tantangannya. Kalian bisa setting musuhnya ada berapa, musuhnya apa aja gitu kan. Dan berbicara soal musuh nih, pada update kali ini yang sebetulnya masih internal, belum ada di Play Store, aku kan udah apply semua syarat dari kalian termasuk AI musuhnya. Jadi di episode atau di beta test sebelumnya itu kan AI musuhnya itu kan cuma ya simpel banget lah, maju mundur, pukul habis itu mundur lagi, atau enggak pukul terus, ya intinya kaku AI-nya, masih kaku AI musuhnya itu. Sekarang aku bikin AI-nya nih, itu AI-nya tuh bisa yang namanya strafing. Jadi musuh di depan dia nggak diem tok tuh, tapi dia bisa jalan ke sana, ke kanan, bisa jalan ke kiri, nanti bisa mundur, nanti tuh musuh tuh bisa langsung melompat ke belakang gitu loh ya. Jadi kita deketin musuh tuh bisa langsung gitu. Sama ada lagi yang namanya serangan yang cuma bisa di deflect. Jadi serangannya itu nggak bisa block, tapi dia cuma bisa deflect. Nah, aku apply ini nih ke AI-nya. Jadi ada musuh yang serangannya itu nggak akan bisa di block sama player. Jadi player harus ngedeflect serangan. Cara ngedeflectnya adalah kalian harus pencet tombol block pas serangan itu mendarat. Karena kalau kalian nggak mencet tombol block atau mungkin mencet tombol blocknya itu kecepatan sebelum serangan itu mendarat, kalian akan kena hit itu. Jadi akan ada indikasi kayak gini nih, kayak di Sekiro itu kan ada indikasi merah-merahnya tuh ya, kayak ada bunyi kalau misal ada serangan yang nggak bisa kita tangkis, dia harus kita deflect. Sama sini aku buatnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nih aku juga menambahkan beberapa karakter ya. Jadi karakter tuh bisa di-upgrade dan kalian bisa beli karakter baru nih yang memiliki specialty-nya masing-masing. Ada yang mungkin spesial untuk area, ada yang mungkin spesial untuk serangan-serangan yang heavy atau serangan yang berat, jadi mungkin gerakannya lambat tapi sekali pukul mantep tuh kayak gitu. Ada yang spesial serangan yang cepat, jadi mungkin damage-nya kecil tapi serangannya cepat banget gitu attack speed-nya. Nah, next juga apalagi ya, karena kedepannya tetap akan aku buat untuk support gamepad sama nih yang paling banyak kalian request nih, Pak, multiplayer wifi ya, atau multiplayer yang kayak Minecraft itu loh, yang pakai hotspot, nanti kita bisa main multiplayer sama temen kita yang dalam satu hotspot tanpa internet, cuma modalkan wifi tok. Nah, itu aku mau terapin tuh ya, supaya kalian bisa nanti mungkin PvP sama temen kalian, duel sama temen kalian. Nah, itu sih rencana kedepannya. Jadi aku akan bahas ini di video-video selanjutnya, di vlog selanjutnya. Dan untuk fitur lebih jelasnya atau lebih detailnya itu pasti akan selalu ada di YouTube, karena nggak mungkin aku pasang ini di TikTok atau YouTube Shorts, nggak cukup durasinya. Jadi untuk intro seperti ini dulu, di next episode kita bahas lebih mendalam lagi dan lebih developer lagi. Oke, mantap.